Sudah 10 tahun ini, udang Faname menjadi primadona budidaya udang di Indonesia. Selain karena nilai jualnya yang baik serta tingginya permintaan pasar dalam negeri, pasar ekspor udang Faname ke luar negeri juga sangat menjanjikan. Hingga saat ini, Indonesia baru mampu mensuplai kebutuhan ekspor sebesar 860.000 ton, sementara kebutuhan udang Faname di dunia bisa mencapai 13 juta ton hingga 15 juta ton. Udang Faname juga banyak disukai pembudidaya karena kemampuan daya tahan tubuhnya yang tinggi dalam menghadapi penyakit. Selain itu, udang Faname juga memiliki tingkat produktivitas yang cukup tinggi. Udang Faname memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh bagian dari media budidaya, baik itu dari dasar tambak hingga ke lapisan permukaan. Oleh karena kemampuannya itu, udang Faname dapat dipelihara di tambak dengan kondisi padat tebar yang tinggi. Selain kemampuannya dalam memanfaatkan ruang secara efektif, udang Faname juga memiliki kemampuan untuk dapat memanfaatkan pakan secara efisien. Bahkan, udang Faname juga memiliki kemampuan untuk matang gonad di dalam tambak, sehingga sangat memudahkan para pembudidaya untuk menyiapkan bakal indukan dalam usaha pembenihan udang Faname. Di Indonesia, udang Faname ini dianggap sebagai varietas udang unggulan karena mempunyai beberapa kelebihan yang diantaranya adalah lebih mampu beradaptasi terhadap kepadatan tinggi, tahan terhadap serangan penyakit, dapat hidup pada kisaran salinitas 5 hingga 30 ppt, mempunyai tingkat survival rate (SR) atau kelulusan hidup tinggi, dan tingkat konversi pakan yang tinggi. Siklus hidup udang Faname, Lithopenaeus fanamei, dimulai ketika telur udang menetas dan menghasilkan nauplius atau naupili sampai dengan udang dewasa atau adult. Untuk budidaya pembenihan cukup dilakukan dalam area yang tidak begitu luas, seperti yang dilakukan oleh Bapak Toto, yang telah melakukan usaha pembenihan udang sejak tahun 90-an di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Media budidaya adalah dengan menggunakan bak atau kolam pembesaran benih dengan ukuran 3 x 5 meter dengan kedalaman 1 meter yang dilapisi dengan cat epoksi berwarna biru muda dan dilengkapi dengan saluran-saluran udara yang berfungsi sebagai sistem aerasi gantung yang diletakkan tiap titik dengan jarak 40 cm dan ketinggian 5 cm dari dasar kolam. Sedangkan untuk bangunannya di bagian atap kolam diberi pelindung plastik UV yang berfungsi agar cahaya matahari dapat menembus ke dalam. Ketinggian atap dibuat tidak terlalu tinggi, yaitu 2,5 hingga 3 meter. Ruangan itu kan dindingnya itu kan kasih plastik tadi, jadi suhu tersebut malam atau siang nggak langsung hilang. Jadi kalau untuk tutup yang di bak itu pakainya HDPE, itu pakainya itu, atau kalau nggak ada itu pakainya terpal juga bisa. Itu untuk menyimpan juga istilah suhu di dalam air tersebut untuk larva. Nah, kita ambil suhu yang normal itu untuk larva itu 29 sampai 30. Media air yang digunakan adalah air laut yang telah disaring dan dibersihkan. Air diambil langsung dari laut yang tidak jauh dari lokasi budidaya. Kita ambil air laut itu berarti pakainya pompa itu ya. Kita diamkan 1 hari 1 malam, kasih kaporit 15 ppm atau 10 ppm. Itu membunuh istilah bakteri-bakteri yang ada di air laut itu. Setelah itu 1 hari 1 malam kita aduk, pakainya hiblo, namanya hiblo atau aerator. Setelah 1 hari 1 malam kita kasih tiosulfat. Tiosulfat fungsinya untuk menghilangkan bau kaporit. Tiosulfat perbandingannya sama kaporit, kalau tadinya 10 ppm kaporit itu berarti pakainya 1 ppm tiosulfat. Nah itu diaduk lagi 1 hari 1 malam. Setelah 1 hari 1 malam di tio, kita dimatiin hiblo itu biar nggak ngaduk. Terus didiamkan 1 hari 1 malam, kan udah ada pengendapan, kotoran-kotoran udah ngendap. Terus kita mulai penyaringan air pertama. Nah, penyaringan air pertama kita pindah ke kolam yang kosong. Setelah kolam kosong 1, nanti pindah lagi sampai 4 kali atau 5 kali.
Setelah 5 kali berarti kita sudah bisa dibuat tebar benih. Kalau persiapan untuk kolam itu tinggal kita cuci, kita jemur 1 hari full ya, atau 2 hari lebih bagus, 3 hari juga nggak apa-apa. Pengelolaan kualitas air dilakukan salah satunya adalah dengan pengecekan parameter kualitas air. Salinitas berkisar 29-30 ppt dan kadar nitrit maksimal 0,1 ppm. Sedangkan pH berkisar antara 7,5 hingga 8,5. Untuk menyetabilkan pH air itu bisa dilakukan, kita itu pakainya soda kue bisa, terus bubuk ya gamping itu direndam dulu, nanti diambil airnya aja. Itu kalau bubuk prosesnya agak lama, kalau soda kue langsung bisa dikasihkan. Setelah kolam siap, maka benih dapat ditebar. Idealnya dengan kolam ukuran 3x5x1 meter dapat ditebar benih nopli sebanyak 1 juta ekor. Dan dalam perkembangannya menjadi larva menjadi sekitar 30-50% yang dapat bertahan hidup. Untuk benih nopli sendiri, Pak Toto mendapatkan dari rekannya di Tuban. Itu kan kita di istilah di sana sudah diteteskan 1 hari 1 malam ya, 24 jam kita panen terus dikirim kemas ke sini. Nah itu udah berbentuk, udah netes Mas. Walaupun di sana belum kasih makan, tapi dia udah hidup, bukan telur lagi. Warnanya kalau benih yang bagus itu agak kecoklatan Mas. Jadi warna tersebut itu udah keciri. Terus yang jelek itu pucat, jadi warnanya itu udah pudar. Jenis pakan yang diberikan pada udang faname selama pemeliharaan ada 2 jenis, yaitu pakan alami seperti plankton dan pakan buatan. Pakan diberikan sebanyak 4 kali dalam 1 hari, yaitu setiap jam 6, jam 2 siang, jam 10 malam, dan jam 2 dini hari. Kalau untuk soya, mesis itu pakainya plankton sama spirulina itu tadi. Terus monodon bisa, terus BP bisa. Ya banyak macamnya, tinggal kita selera makannya pakai apa, kita sendiri yang menentukan, sama kondisi keuangan. Jadi kalau pakai BP itu kan terlalu mahal ya. BP juga bisa diganti pakai lainnya yang istilah alternatif seperti telur, kuningnya telur itu bisa pakai. Terus misalkan kok kita modalnya pas-pasan, nggak usah pakai harus pakan yang harus dari Taiwan, dari ini, bisa pakainya susu Denko itu bisa. Tapi yang nggak bisa diganti dengan lain itu yang namanya Artemia. Setelah kita ke PL itu mau tidak mau kita harus beli Artemia. Untuk plankton sebagai pakan alami dapat dibudidayakan sendiri dalam bak khusus. Pemberian makanan yang tepat akan mengoptimalkan pertumbuhan dari benih. Selain itu, penanganan terhadap penyakit juga perlu dilakukan dengan prinsip dasar pencegahan dan pengobatan. Terutama itu yang sering saya jumpai itu jamur merah. Jamur merah itu penyebabnya itu bisa dari plankton kurang bagus. Terus kotoran-kotoran ya, kotoran-kotoran sisa-sisa makanan di situ juga itu menimbulkan jamur merah. Terus jamur kapas yang namanya jamur tempel di dalam di badannya udang itu juga ada. Nah, cara penanggulangannya itu untuk jamur merah itu sebenarnya pakai obatnya OTC juga bisa dicampur dengan chloramphenicol macam Elbasin 3 macam. Untuk perawatan air, ketika banyak kotoran yang mengendap dapat dilakukan penyiponan. Proses penyiponan ini harus melewati tahap penyaringan agar benih tidak ikut terbuang. Kalau saya nyipon yang 13 hari, 14 hari cuma 1 kali saat mesis 1 Mas. Jadi di saat 4 hari 5 hari setelah kesananya sudah kita lakukan lagi nanti pemindahan bak yang bersih. Jadi bak itu udah kotor, kita sifatnya seperti kita panen, jadi masuk ke bak panen, nanti pakai seser, terus dipindah lagi ke bak yang bersih, air yang bersih. Nah itu tinggal nunggu nanti panen.
Setelah mencapai tahap post-lava atau PL10, udang kemudian dapat dipindahkan ke media budidaya selanjutnya, seperti tambak maupun kolam. Berbagai parameter seperti pengelolaan kualitas air, ketersediaan pakan yang diberikan hingga jumlah padat penebaran akan sangat menentukan hasil produksi.